Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita bakal seru-seruan buat ngebedah proyek data science yang menarik, yaitu analisis sentimen ulasan aplikasi Transjakarta. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafiki Nurul dengan NPM 2023 4350 1382 dari kelas R6Q Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Kita bakal scraping data ulasan asli dari Google Play Store, lalu kita bersihin teksnya, dan terakhir kita klasifikasikan ulasannya jadi sentimen positif, netral, atau negatif pakai algoritma KNN. Nah, di sel pertama ini kalian bisa lihat kita install beberapa library eksternal. Ada Google Play Scraper buat narik ulasan dari Play Store dan Sastrawi. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang mau melakukan pemrosesan teks bahasa Indonesia. Fungsinya buat ngilangin kata hubung dan nyari kata dasar. Sisanya ada library standar kayak Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Udah kita install, langsung aja kita panggil semua importnya ke dalam program. Masuk ke tahap kedua, pengambilan data collection. Nah, di sini kita nggak perlu repot-repot copy paste ulasan satu-satu dari Play Store. Nah, kita di sini buat fungsi namanya ambil ulasan Transjakarta. Nih, ini fungsinya. Ambil ulasan Transjakarta. Terus di dalam fungsi ini kita panggil review dari Google Play Scraper. Nah, kuncinya ada di ID aplikasi, yaitu com.transjakmobile. Nih, di sini. Nah, ini dia. Transjakarta Mobile. Ini tuh ID resmi dari aplikasi Transjakartanya ya di Play Store. Jangan lupa set bahasanya lang ID ini ya. Tanda petik 1 ID. Nah, terus biar ulasan yang ketarik dari pengguna kita di sini kita urutkan juga berdasarkan ulasan yang paling relevan. Nih. Sort most relevant. Nah, terus terakhir datanya kita ubah dalam bentuk table atau data frame pakai Pandas, dan kita ambil 2 kolom aja yang paling penting buat analisis, yaitu kolom konten atau isi ulasannya dan kolom skor alias rating bintangnya. Nih di sini. Tuh, ini positif, ini negatifnya, nah ini netralnya. Nah, selanjutnya setelah dapat datanya, kan kita mau tahu nih ulasannya bernada positif, negatif. Masalahnya ulasan dari Play Store itu cuma ngasih rating angka 1-5, makanya kita buat fungsi penanda atau label sentimen. Nih, label sentimen nih. Ini sentimen. Setelah dapet datanya, aturannya simple sih. Kalau ratingnya bintang 4 atau 5, kita anggap itu ulasan positif. Nah, kalau bintangnya pas 3, kita sebut netral. Nah, kalau di bawah itu bintangnya 1 atau 2, berarti ulasannya masuk kategori negatif. Nih negatifnya. Oke. Nah, pas kita cek distribusi sentimennya, ternyata ulasan positifnya mendominasi banget. Biar makin asik dilihat dan gampang dipresentasikan, kita buatin visualnya pakai grafik batang nih kayak gini. Nah, kita kasih warna hijau itu buat yang positif, abu-abu buat yang negatif, terus buat merah itu yang netral.
Nah, terus dari grafik ini kelihatan banget nih kalau mayoritas pengguna sebenarnya ngerasa terbantu sama aplikasi Transjakarta, walaupun tetap ada beberapa keluhan yang digambarkan sama warna abu-abu ini. Nah, sekarang masuk ke tahap yang paling krusial ya di dunia text mining, yaitu text pre-processing atau bersih-bersih data. Kenapa harus dibersihin? Soalnya ulasan netizen itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang pakai emoji, singkatan, huruf besar kecil, gak beraturan, dan lain-lain. Komputer bakal pusing kalau langsung baca data mentah kayak gitu. Nah, yang pertama, kita antisipasi dulu kalau ada ulasan kosong dengan perintah filna. Nih, filna nih. Filna di sini. Nah, terus biar nggak bikin program error di tengah jalan, itu tuh fungsinya. Nah, setelah itu kita bikin fungsi cleaning pakai regular expression atau buat ngehapus simbol-simbol aneh, tanda baca atau emot yang nggak penting. Nih. Nah, setelah itu kita ke proses berikutnya, kita lakukan case folding alias ngubah huruf jadi huruf kecil semua. Jadi kata aplikasi yang huruf besar kecil dan huruf kapital semua atau yang kecil semua bakal dibaca sama komputer. Nih. Oke. Kita juga manfaatin library sastrawi buat proses stemming. Nah, proses ini bakal motong imbuhan biar nggak balik ke kata dasarnya. Contohnya, kata berjalan dipotong jadi jalan, kata menginstal jadi install, fungsi tetap fungsi. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya di table output. Teksnya jadi jauh lebih rapi, ringkas, dan siap buat dipelajari. Nih, kayak gini sebagai pengguna transportasi umum harian. Nih, lanjut ya guys. Komputer itu kan pada dasarnya cuma paham angka. Mereka nggak paham arti kata bagus atau kecewa. Makanya teks yang udah bersih tadi harus kita ubah jadi bentuk matriks angka. Teknik yang kita pakai di sini namanya TF-IDF factorizer. Nih, TF-IDF. Nah, di codingan ini kita batasi fitur kata paling pentingnya sebanyak maksimal 5.000 kata unik. Nih, max feature 5.000. Terus kata-kata ini nantinya bakal dikasih bobot nilai berdasarkan seberapa sering muncul di satu ulasan, tapi juga mempertimbangkan kemunculannya di ulasan-ulasan lain. Setelah data teks kita berubah jadi array angka X dan target sentimennya jadi Y, saatnya kita bagi datanya jadi 2 bagian pakai fungsi train test split. Kita bagi dengan rasio 80% untuk data training buat modelnya belajar dan 20% sisanya buat data testing. Buat kita uji performa modelnya, kita pasang random state 42 biar pembagian datanya itu konsisten kalau codingannya ini di run ulang. Nih, X-train. Nih, X-train. Random state-nya 42 KNN tuning. Nah, sekarang kita masuk ke training model. Kita pakai algoritma KNN atau K-Nurse Neighbors.
Konsep dasar KNN ini gampang banget. Dia bakal nebak sentimen suatu ulasan baru berdasarkan kemiripan atau kedekatan dengan ulasan-ulasan yang udah ada di data training. Data training. Nih. Latih model dengan data training. Nih. Terus karena KNN itu butuh penentuan jumlah tetangga terdekat atau nilai K, di sini kita lakukan sedikit eksperimen atau tuning kecil-kecilan. Kita buat perulangan buat ngecek performa nilai K mulai dari 3, 5, 7 sampai 9. Di sini. Nah, terus kalian bisa lihat sendiri layar model terbaik kita berhasil dapetin akurasi sebesar 78%. Nih ya. Nah, terus angka yang lumayan oke banget nih buat data ulasan media sosial yang bahasanya casual. Biar kita tahu lebih detail di mana letak kelebihan dan kekurangan model kita bikinin juga grafik confusion matrix pakai heat map warna biru yang ini nih. Nah, di matriks ini kelihatan jelas perbandingan antara prediksi model. Nih, prediksi model. Terus dengan sentimen aktual aslinya. Nih. Nah, sama ini deh. Nah, terus model kita tuh kayak pinter banget ya ngeprediksi ulasan positif. Tapi emang masih agak sedikit keteteran pas ngebedain ulasan netral karena jumlah datanya dari awal emang sedikit banget. Nih, netralnya sedikit banget nih. Nah, jadi itu alur lengkap analisis sentimen ulasan aplikasi Transjakarta menggunakan Python dan algoritma KNN, mulai dari narik data massal secara otomatis, bersihin teks dari gangguan emot atau merapikan ya, dan slang, terus ngubah kata jadi angka bobot TF-IDF sampai ngelatih kecerdasan buatan yang kita buat dan menghasilkan akurasi mendekati 80%. Oke. Itu dia alur lengkap analisis sentimen ulasan aplikasi Transjakarta menggunakan Python dan algoritma KNN. Langkah kedepannya, proyek ini masih bisa banget nih dikembangin, misalnya dengan nambahin kamus slang biar pembersihan datanya makin oke gitu ya, atau nyobain algoritma klasifikasi lainnya kayak Naive Bayes atau SPM buat dibandingin akurasinya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka atau kalian ngerasa video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys.